Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Kita masih bahas bab 3 tentang permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Insya Allah ini materi terakhir di semester 1, karena minggu depan kalian sudah ulangan harian untuk bab 3, dan minggu depannya kita bahas kisi-kisi ya. Karena insya Allah akhir November ini kita sudah ulangan semester 1. Oke, kalau masih ingat minggu lalu Ibu sudah bahas poin A di bab 3 ini, yaitu tentang konsep ketenaga kerjaan, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Insya Allah hari ini Ibu upayakan untuk membahas langsung 3 poin mengenai B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, C. Sistem upah, dan D. Pengangguran. Oke. Silakan dibuka bukunya, dibuka catatannya, kita belajar sama-sama ya. Poin B tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kenapa SDM di Indonesia harus ditingkatkan kualitasnya? Karena memang persaingan antar negara itu semakin ketat. Produksi yang kita hasilkan harus lebih bervariasi lagi dan lebih menarik lagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya sangat penting sebuah negara memiliki SDM yang berkualitas. Nah, salah satu upayanya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya. Apabila semua tenaga kerja di Indonesia memiliki pendidikan yang tinggi, maka kualitas dari SDM-nya juga meningkat ya. Karena kenapa? Yang namanya di pendidikan itu diajarkan berbagai macam ilmu, keahlian, bisa untuk dipraktekkan di pekerjaan masing-masing ya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan ini juga penting sekali sama pentingnya dengan kualitas pendidikan ini ya. Kenapa kesehatan masyarakat itu penting? Karena apabila kita memiliki sumber daya manusia atau SDM yang sakit-sakitan, sistem imun tubuhnya lemah, maka tidak akan bisa terwujud kualitas tenaga kerja yang bagus ya. Jadi memang kualitas kesehatan masyarakat itu juga penting. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja atau BLK. BLK ini sudah ada ya di setiap daerah tingkat 2. Nah, Balai Latihan Kerja ini seperti apa? Kalau Balai Latihan Kerja ini, jadi di suatu daerah ini memiliki kegiatan untuk melatih tenaga kerja yang siap pakai ini agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Contohnya misalnya si A mau bekerja menjadi sekretaris. Nah, dia harus melatih keahliannya di bidang sekretaris tersebut. Contohnya dia kursus komputer, kemudian dia kursus bahasa dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, menggalakkan program pemagangan. Kenapa program pemagangan ini juga penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Karena latihan kerja yang dilakukan oleh pemagang ini langsung dilakukan di tempat kerja yang bersangkutan. Jadi dia langsung terjun di perusahaan magang tersebut.
dia lihat sistem kerjanya bagaimana, dan dia juga ikut andil di dalam sistem kerja tersebut. Supaya apa? Supaya melatih skillnya juga, kemudian supaya tenaga kerja ini memiliki pengalaman ya. Nah, kalau magang ini umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat sebagai latihan kerja. Nah, biasanya pemagangan ini dilakukan oleh pelajar atau siswa. Contohnya misalnya di SMK ya, kelas 2 sudah mulai untuk magang di perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Tujuannya agar setelah magang, siswa atau pelajar ini menjadi tenaga kerja yang siap pakai ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu memberikan bonus atau reward dan sanksi atau punishment. Jadi penting sekali untuk memberikan bonus kepada karyawan yang disiplin, karyawan yang bertanggung jawab, karyawan yang rapi, kemudian taat. Penting sekali supaya apa? Supaya dia semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas dari dalam dirinya. Dan penting juga untuk memberikan sanksi atau punishment kepada karyawan yang lalai dalam pekerjaannya, tidak bertanggung jawab dalam tugasnya, supaya ada kejerahan agar tidak melakukan kelalaian dalam mengerjakan tugasnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya reward ini dilihat karyawan lain, oh si Pak A ini dapat reward terus karena dia rajin, karena dia semangat dalam bekerjanya, maka itu juga bisa menjadikan motivasi bagi tenaga kerja lainnya supaya bisa meningkatkan kualitas kualitas dari dalam dirinya itu ya. Oke. Ini banyak sebenarnya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi Ibu bahas 5 poin saja. Kalian bisa lihat di buku, baik itu di buku paket maupun di buku solatif. Nah, bagi yang mau bertanya, silakan langsung wapri Ibu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga atau yang C, tentang sistem upah. Sebelum kita bahas sistem upah, kalian harus tahu dulu upah itu apa. Upah itu sama dengan gaji ya. Kalau kalian pernah dengar gaji, upah merupakan imbalan jasa yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja atau atas jasa yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri menerapkan berbagai sistem upah, yaitu yang pertama ada sistem upah menurut waktu. Kalau upah menurut waktu ini, jadi dia perusahaan tersebut memberikan upah berdasarkan lamanya si pekerja itu bekerja. Misalnya kayak tukang bangunan nih, dibayar per hari 15.000. Kalau tukang bangunan tersebut bekerja 10 hari, berarti kan 15.000 dikali 10 hari, maka upahnya sebesar 150.000 ya, seperti itu. Kemudian ada juga sistem upah menurut hasil. Nah, hasil ini maksudnya apabila perusahaan tersebut atau si pemberi kerja ini memberikan upah sesuai dengan hasil yang diberikan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Misalnya Ibu carikan contoh ya, seperti kerajinan tangan. Kalau kita Ibu A misalnya ya, Ibu Ani sehari-harinya bekerja di pengrajin. Upah Ibu Ani, kalian dengarkan baik-baik ya, upah Ibu Ani itu senilai Rp10.000 untuk 1
suatu kerajinan. Apabila dalam sehari Ibu Ani bisa membuat kerajinan 10 buah, maka 10.000 dikali 10, 100.000. Jadi Ibu Ani bisa menghasilkan upah seharinya 100.000 ya, itu berdasarkan hasil. Kemudian ada sistem upah menurut borongan. Kalau sistem upah menurut borongan ini, jadi pemberian upahnya itu berdasarkan kesepakatan antara si pemberi kerja dengan si pekerjanya. Jadi misalnya disepakati buat rumah, misalnya tukang bangunan nih buat rumah, tanahnya 30 meter dikali 10 meter, diborongkan atau disepakati upahnya 30 juta untuk sampai rumah itu selesai. Nah, itu maksudnya adalah upah menurut borongan. Jadi harus dikerjakan, kalau sudah selesai sudah selesai pekerjaannya baru dibayar semua. Itu namanya upah borongan ya. Kemudian yang keempat, sistem upah menurut sistem bonus. Jadi kalau sistem bonus ini kayak hadiah untuk pekerja. Biasanya sistem bonus ini diberikan kepada karyawan yang memiliki tanggung jawab atau yang disiplin, atau bisa juga karena pekerja tersebut lembur dari pekerjaannya. Tapi kalau sistem bonus ini dia adalah tambahan dari upah pokok. Jadi kalau misalnya upahnya sudah 1 juta nih sebulan, ditambah bonusnya 200.000, maka dia dapat 1.200.000 ya. Jadi tidak akan menghalangi upah yang telah disepakati. Kemudian yang yang terakhir atau yang kelima yaitu sistem mitra usaha. Jadi kalau sistem upah mitra usaha ini pemberian upahnya sama seperti upah bonus. Jadi tidak mengganggu si upah pokoknya. Nah, bedanya kalau upah yang tadi sistem bonus itu kan diberikan secara tunai. Nah, kalau si sistem upah mitra usaha ini diberikan dalam bentuk saham atau obligasi. Jadi kalau misalnya diberikan dalam bentuk saham, diharapkan pekerja itu lebih giat lagi dan lebih hati-hati dalam bekerja karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan ya. Oke, sampai di sini tentang sistem upah. Seperti biasa, kalau misalnya ada mau ditanyakan silakan langsung wapri Ibu. Oke, materi terakhir tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang-orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan ya, itu dikatakan pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran di sini ada 2 jenis. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan penyebabnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengangguran berdasarkan sifat itu dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Kalau pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Ya, ulang sekali lagi, pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Jadi pengangguran jenis ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan bisa, atau karena memang dia tidak mau bekerja, atau karena tidak ada kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikannya ya. Tidak usah Ibu contohkan ya, kalau pengangguran terbuka sudah jelas. Kemudian yang kedua ada setengah menganggur. Jadi kenapa dikatakan setengah menganggur?
karena angkatan kerja ini bekerja di bawah jam kerja normal. Jadi jam kerja normal itu adalah 35 jam seminggu. Minimal 35 jam seminggu ya, bisa maksimal lebih dari itu boleh. Tapi kurang dari itu maka dikatakan bekerja di bawah jam normal. Banyak sekali contohnya, misalnya seperti kakak-kakak yang membuka les atau bimbel di rumahnya, itu kan maksimal dia maksimal dia belajar 5 jam atau misalnya 4 jam, tapi itu pun tidak setiap hari, bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 4 kali. Nah, itu tidak akan bisa mencukupi jam normal bekerja ya. Kemudian yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Nah, yang namanya pengangguran terselubung itu adanya kelebihan tenaga kerja sehingga pekerjaan itu tidak optimal. Contohnya apa? Contohnya misalnya Pak Made nih, dia punya bengkel, kemudian pekerjaannya dibantu oleh satu anaknya. Sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Made dan anaknya ini sudah cukup, jadi tenaga kerjanya sudah cukup. Tetapi karena Pak Made ini punya keponakan yang dia tidak memiliki pekerjaan, maka dimasukkanlah keponakannya ini untuk bekerja di bengkel. Nah, berarti si keponakan ini disebut dengan pengangguran terselubung karena kelebihan tenaga kerja tadi, makanya pekerjaannya tidak optimal gitu ya. Kemudian yang kedua, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ini ada 4. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklikal, yang kedua ada pengangguran struktural, yang ketiga ada pengangguran friksional, dan yang keempat ada pengangguran musiman. Kalau pengangguran konjungtur itu pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau pengangguran terjadi karena perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Ya, contohnya itu seperti pengangguran karena PHK massal. Akibat apa? Akibat resesi ekonomi. Banyak, misalnya kayak kemarin nih pandemi lagi marak-maraknya bulan April, Mei, Juni. Nah, itu terjadi PHK besar-besaran. Kenapa? Karena turunnya perekonomian di Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah resesi ya, karena minus 3 kali berturut-turut ya. Kemudian yang kedua itu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Contohnya apa? Misalnya penggantian tenaga kerja buruh dengan mesin dan teknologi canggih yang banyak terjadi di pabrik. Jadi karena adanya teknologi canggih, maka pekerja yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut harus dirumahkan atau di PHK. Ya, itu maksud itu contoh dari struktural. Kemudian yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi ketika seorang karyawan itu resign namun belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, yang dikatakan friksional itu karena ketidakcocokan antara pekerja dengan pekerjaannya. Ya, makanya terjadilah faktor resign. Namun
orang yang resign ini dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa bisa resign? Ya, alasan pribadi mereka misalnya karena pindah rumah atau tidak cocok dengan pekerjaan, atau dia pengen mendapatkan pekerjaan lebih baik. Nah, itu disebut dengan pengangguran friksional ya. Yang mana pengangguran friksional? Yang orang yang resign tersebut. Oke. Terus yang terakhir itu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini sama seperti namanya, sesuai namanya ya. Jadi jenis pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau perubahan musim di suatu negara. Misalnya beberapa profesi yang termasuk ke dalam jenis pengangguran ini adalah penjual es, jas hujan. Nggak mungkin menjual es di musim hujan, ya kan? Makanya itu disebut dengan pengangguran musiman, atau bekerja karena musimnya saja. Jadi tidak bekerja karena bukan musimnya, seperti itu ya. Penjual es, jas hujan, karyawan di tempat wisata, kemudian buruh konstruksi, petani buah, dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini jenis pengangguran. Kalau ada yang masih bingung tentang pengertian atau contohnya, bisa langsung wapri ibu ya. Oke, ini yang terakhir, cara mengatasi pengangguran.